Halo, selamat sore. Mungkin petang ini ya. Oh ya, petang. Petang sudah ya. Karena ya. Gimana kabarnya Mbak Palen? Baik sekali. Alhamdulillah baik kalau kayak gitu. BTW ini Mbak Palen ya, ini salah satu program kerja dari KKI ya, Perspektif. Jadi program kerja Perspektif ini kan karya tulis ilmiah yang karya tulis ilmiah itu dari mahasiswa-mahasiswa aktif ilmu pemerintahan gitu kan, yang memiliki opini-opini terkait isu-isu yang sedang terjadi sekarang gitu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Palen ya, sudah mau menyempatkan waktunya gitu kan untuk hadir di podcast perdana ini, membahas terkait opini perspektif dari teman-teman ilmu pemerintahan yang akan kita bacakan, yang kita diskusikan pada hari ini gitu. BTW ini kan podcast perdana ya, yang biasanya mahasiswa-mahasiswa ilmu pemerintahan ini kan kalau podcast di Unmul itu backgroundnya itu loh selalu di lingkungan kampus gitu. Sekarang kita mau coba yang baru gitulah, yang di depan. Ya, ini unik banget. Kita tiba-tiba di dekat jembatan ya. Dan kalau mungkin teman-teman udah sering banget yang nongki-nongki di sini, dan jadi ini sebuah tempat yang lumayan menarik lah buat diajak podcast bareng nih sama Bang Robi nih. Ya, bisalah nanti teman-teman kalau mau datang ke sini, jangan lupa beli minuman, beli makanan, kita obrolin. Nyore-nyore di sini tuh enak banget sebenarnya. Suasananya tenang, terus view-nya bagus dan lain sebagainya. By the way, kalau ngomongin soal perspektif ya, ini kan ada dua dari perspektif teman-teman yang ilmu pemerintahan coba berikan ke kita dan bakal kita obrolkan pada hari ini. Yang pertama itu temanya terkait pembangunan jalan yang sebenarnya rusak gitu. Ketika Presiden Jokowi datang, itu pembangunan itu langsung diperbaiki. Si bin salah bin gitu ya, kayak pembangunan apa ya, 1000 candi dalam waktu 1 malam gitu kan, dikebut betul-betul gitu kan. Itu wah, gimana gitu, saya nggak ngerti juga gimana caranya memperbaiki jalan dalam waktu 1 malam gitu. Nah, untuk yang kedua ini terkait fenomena. Sebetulnya fenomena ini sudah ada sejak pemilu-pemilu sebelumnya, mungkin lebih tepatnya pada pemilu tahun 2014 ya. Iya, Jadi artis itu sudah mulai masuk ke ranah-ranah politik. Namun sebelum-sebelumnya itu artis-artis yang memang profesinya kebanyakan sebagai penyanyi, sebagai aktor, aktris dan sebagainya. Namun yang uniknya di tahun sekarang, aktris-aktris yang masuk itu berprofesi sebagai pelawak gitu loh. Nah, dari fenomena-fenomena seperti ini, apakah nantinya mereka akan bekerja sebagai anggota DPR yang bakalan mewakili rakyat sebenar-benarnya gitu, atau cuman justru ngelawak di parlemen nantinya? Mungkin kita bahas satu persatu dulu, kita kupas ya Mbak Palen, mungkin dari perbaikan jalan yang diperbaiki ketika Presiden Jokowi datang. Boleh. Pandangan dari Mbak Palen dari yang viral yang lalu-lalu itu seperti apa sih perbaikan jalan sekarang? Perbaikan jalan, oke. Jadi kalau kita lihat dari perspektif kemarin, khususnya itu masalah pembangunan jalan kemarin itu memang yang paling hektik itu masalah pembangunan jalan Lampung. Mulai dari pembangunan jalan Lampung yang sangat instan, tiba-tiba pembangunan jalan yang sebenarnya orang harapkan pasti instan ketika hadirnya presiden, namun nyatanya enggak gitu kan. Dan dari pembangunan jalan Lampung ini dan dari statement dari Gubernur Lampung kemarin, itu dia mengatakan bahwasanya anggaran dalam pembangunan jalan itu tuh tidak bisa membiayai jalan itu. Nah, kalau menurut pandangan saya dari perspektif yang teman-teman himpunan mahasiswa pemerintahan buat ini, saya ngelihat bahwasanya pembangunan jalan Lampung ini tidak bisa dialihkan, atau ibaratnya jalan provinsi itu tidak bisa dialihkan ke negara untuk anggarannya, karena pada dasarnya kan juga pembangunan jalan provinsi itu pada dasarnya dipegang oleh APBD provinsi. Dan kalau misalnya tiba-tiba merasa tidak sanggup dan menyerahkan sepenuhnya ke negara, artinya Lampung sendiri itu tidak menyanggupin dan bahkan tidak memperhatikan prioritas dari sebuah pembangunan itu sendiri. Kalau melihat dari jalanan itu kan merupakan salah satu bentuk prioritas dari program pemerintah lah ibaratnya ya. Dan kenapa tidak bisa dibiayain, kok tidak bisa direalisasikan pembangunan jalan itu kan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, khususnya baik itu di Lampung ataupun di luar. Nah, kalau menurut saya sih itu perspektif kenapa teman-teman ini tertarik buat membahas tentang jalan Lampung ini, kayak gitu Bang Robi. Iya, betul sekali ya. By the way, penulis dari perspektif jalan Lampung ini namanya Arya ya, dari Departemen Sosial gitu ya, dari HIMIP. Iya. Tapi secara penulisan dia ini menyampaikan bahwasanya jalan-jalan itu ketika ada presiden datang, jalan itu langsung diperbaiki dengan cara cepat gitu. Nah, ini sempat terjadi fenomena ini di Samarinda.
Iya benar-benar. Pada saat kedatangan Presiden Jokowi ke Samarinda, ketika itu dia mau lewat jalan, kalau tidak salah jalan Pahlawan ya. Benar, pahlawan nggak salah. Ya, itu langsung diperbaiki. Walaupun diperbaikinya cuma ditambal, ditempel-tempel kayak gitu aja, tapi Betul. ya ada perbaikan ketika itu. Padahal sebelumnya jalan itu bisa dibilang rusak gitu ya, nggak enak lah kalau dilaluin gitu. Nah, ini menjadi salah satu fenomena yang menarik, bahwasanya kehadiran presiden itu bisa menjadi sebuah mukjizat gitu loh bagi sebuah daerah gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat senang sekali ketika presiden datang, artinya jalan mereka itu diperbaiki untuk mobilitas. Namun ya pembangunan, alhamdulillahnya pembangunan saat ini nggak usah jauh-jauh kita bahas ke Lampung gitu, di Samarinda ini sudah mulai diperbaiki gitu kan, diaspal lagi, ditambal lagi gitu kan. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillahnya untuk pemerintah sekarang yang sudah mulai melek bahwasanya pembangunan jalan itu sangat penting, mobilitas itu harus didukung gitu. Nah, terakhir ini mungkin dari Valen ya, Mbak Valen, kalau pembangunan jalan ini salah satu yang menjadi faktor apakah kurangnya pengawasan dari pemerintah gitu kan, atau justru ini menjadi salah satu kurang kesadaran dari masyarakat gitu loh. Karena melihat rusaknya jalan itu kan merupakan dari faktor alat-alat berat yang Tentu. besar itu yang melintas di jalan tersebut dengan muatan-muatan yang melebihi dari kapasitas. Benar. Ini sebenarnya masih menjadi perdebatan gitu loh, siapa sih yang patut disalahkan? Apakah ada orang yang harus kita salahkan, atau justru ini menjadi salah satu kesadaran bersama gitu? Seperti apa sih? Kok saya mau lihat dari pandangan. Oke, kalau menurut saya masalah jalan ini sendiri sebenarnya selain dari faktor muatan yang tidak ibaratnya tidak bisa ditoleransi lah untuk dilewatin jalanan tersebut, kita bisa lihat lah di Samarinda ini lumayan banyak lumayan sering lah banjir gitu. Nah, dan banjir ini tuh juga menurut saya juga menjadi salah satu faktor pengikisan tanah khususnya di jalanan. Kalau misalnya Bang Robi lihat di beberapa titik di Samarinda yang sering terkena akses banjir, mungkin abang bisa lihat di daerah Porpo atau di daerah Buswana sana, itu masih ada beberapa spot yang ibaratnya blind spot lah, kalau orang bilang blind spot yang bisa menyebabkan kecelakaan gitu kan. Dan juga ada beberapa kayak Pahlawan tadi, bahkan Pahlawan pun juga itu tuh dia sistem tambal kotak-kotak gitu kan. Iya betul. Benar. Nah, dan dari beberapa tempat spot itu sendiri, kalau dibilang kurangnya pengawasan atau kurangnya kesadaran masyarakat, tentu dua-duanya saya bisa bilang salah. Karena kalau kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan atau nanti ketika kita duduk di kursi pemerintahan, itu tentu kita nggak bisa melihat perspektif secara satu sisi aja. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kesadaran masyarakat, tentu kesadaran masyarakat kurang. Mungkin dari penyebabnya banjir itu dari buang sampah sembarangan tuh juga bisa menyebabkan banjir dan kerusakan. Selain itu dengan kendaraan-kendaraan yang lewat yang ibaratnya pemerintah udah memberikan tanda nih, tidak boleh lewat jam segini. Muatan juga dikasih batasan berapa kilo truk dan lain-lain. Itu kan juga ibaratnya bentuk aturan yang kita harus taati gitu kan Bang ya. Gak bisa yang ibaratnya kita langgar. Nah, kalau misalnya kita langgar berarti kan kita gak ada kesadaran dalam dengan aturan yang udah diterapkan. Selain itu, kalau kita ngelihat dari sisi pemerintah, tentu ada tidaknya pengawasan terkait kondisi jalan. Dengan kehadiran presiden yang tiba-tiba jalanan langsung insan jadi, apakah itu bisa dibilang pemerintah itu bisa perhatian dengan kondisi jalan? Oh tentu tidak. Kalau misalnya mereka perhatikan kondisi jalan, harusnya jalanan itu sudah harus bagus, bahkan tanpa ada ibaratnya tanda-tanda dari kepala negara kita hadir lah. Iya. Daerah tersebut itu kurang pengawasan, kurang perhatian dari masyarakat, kesadaran diri juga. Dan ya itu. Iya. Anggaran itu juga perlu pemilahan lah ya. Kalau memang dibilang nggak sanggup, ya emang selama ini kita merapatkan untuk merancangkan suatu anggaran itu ngapain? Kalau misalnya dia diprioritaskan gitu. Iya, ya betul juga sih. Padahal ya kalau cuman berbicara soal jalan ini, jalan di kita yang di kota sendiri sudah rusak, bagaimana jalan-jalan yang ada di provinsi. Contohnya jalan provinsi Kukar. Maksudnya jalan Kabupaten Kukar, jalan Kabupaten Kubar, Kute Barat, Kute Timur, itu jalan-jalan yang memang masih perlu perhatian khusus dari pemerintah gitu loh. Nah, ini salah satunya harus menjadi dorongan bahwasanya mobilitas infrastruktur jalan itu menjadi salah satu hal yang paling penting untuk kebutuhan masyarakat. Hal itu menjadi salah satu yang menurut saya ya, mahalnya harga-harga barang, mahalnya harga-harga logistik karena akses jalan yang sulit. Benar Bang Robi. Jadi
pemerintah ini harusnya lebih kerja keras lah dalam memikirkan bagaimana sih terkait jalan-jalan ini agar bisa setidaknya bisa mempermudah masyarakat lah, walaupun memang masih belum bisa diperbaiki secara 100% gitu. Seenggaknya masyarakat bisa mudah lewat tanpa terhambat apapun itu di perjalanan. Seperti itu sih untuk jalan-jalannya. Harapannya nanti ya semoga para pemerintah bisa sadar tentang pentingnya bahwasanya mobilitas jalan, infrastruktur jalan yang bisa menunjang ekonomi daerah dan sebagainya itu diprioritaskan lah, seperti itu harapannya. Terima kasih kepada penulis yang sudah mau mengangkat terkait isu perbaikan jalan ini, bahwasanya memang ya kalau kita berharap ya Pak Jokowi itu harusnya hadir di setiap ini sih, bisa kunjungan tiap bulan lah gitu, ngelihat provinsi yang ada di Indonesia, bahwasanya jalannya itu memang rusak, betul-betul rusak gitu loh. Iya betul. Yang banget gitu loh. Nah ya itu sih harapannya. Terima kasih kepada penulis Arya yang sudah mau memberikan sumbangsi pemikirannya, mau mengangkat sebuah isu yang menarik menurut kita untuk dibahas pada hari ini. Next, kita ke isu selanjutnya nih. Oke, apa itu Bang Robi? Penulisnya itu dari Bang Dani, dari Bang Kader Himip, Departemen Sosial. Jadi beliau ini kan menulis terkait yang saat ini sedang rame-ramenya sih fenomenalnya, bahwasanya banyak artis-artis muda, artis-artis pelawak yang baru-baru, ibaratnya baru muncul juga di dunia entertain gitu kan, mau terjun ke dunia politik seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan di awal, kan kalau pelawak ini kan biasanya dia ngelucu gitu ya di TV-TV gitu kan. Nah, ketika dia terjun ke dunia yang serius, parlemen, dunia yang penuh intrik, dunia yang penuh dinamika, penuh emosional lah gitu. Apakah mereka bisa mengatasi hal itu gitu loh? Nah, kalau dari pandangan Mbak Palen sendiri sih, gimana sih fenomena ini terjadi? Apakah hal ini menjadi salah satu memang sudah waktunya bahwasannya dunia entertain itu bukan hal yang lebih menarik gitu loh, atau justru para artis-artis ini pengen mencari uang di parlemen seperti itu? Saya nggak tahu sih. Menurut dari Mbak Palen seperti apa sih? Oke, entertainment yang masuk ke ranah politik ini merupakan hal yang menarik ya, karena orang berpikiran bahwasanya orang yang terjun ke entertainment itu bakal lebih nyaman kalau kita masuk ke ruangan situ gitu, karena lebih bebas. Kalau beda dengan kalau kita masuk ke ranah politik atau pemerintahan yang ibaratnya serba pergerakan kita itu tentu harus ada di koridor hukum gitu kan. Dan ketika udah mulai memasuki masa di mana entertainment mulai masuk ke ranah politik, ini kan memang menimbulkan pertanyaan dan kebingungan juga buat masyarakat, karena apakah mereka udah nggak nyaman lagi dengan entertainment sampai akhirnya pindah ke ranah politik, atau mereka punya kepentingan lain di politik? Saya juga tidak tahu, dan pada dasarnya ya, padahal kan kalau dipikir-pikir ya, di dunia entertain tuh cari uangnya itu gampang gitu loh. Kalau lihat artis-artis itu para kaya semua, atau ya kalau bisa menjadi salah satu pemikiran saya yang liar ini ya, apa justru uang di parlemen itu jauh lebih besar dari dunia entertain gitu? Kan nggak tahu ya. Gimana sih? Kalau misalnya kita juga nggak tahu ya, entertainment yang selebgram atau entertainment yang masuk karena politik ini, kita nggak tahu pendidikan mereka punya basic hukum atau tidak, kita nggak tahu, atau politik kita juga nggak tahu. Tapi kalau melihat, saya juga menarik nih, ada satu berita, mungkin Bang Robi tahu banget kan, yang tentang Aldi Taher yang ya mencalonkan caleg itu kan, gimana ya, sudahnya dia jadi di dunia entertainment aja dia heboh, apalagi dia ketika masuk ranah politik yang ibaratnya dia udah mencalonkan dari 2 partai. Itu kan kayak dari secara mempertanyakan dia punya ilmu politik atau enggak juga kita nggak ngerti. Itu jelas itu udah menyimpang lah, kayak nggak mungkin lah ada orang yang bisa mencalonkan dari 2 partai gitu kan. Sedangkan tapi saya juga ngelihat sih bahwasanya kalau misalnya ngelihat entertainment yang ibaratnya tidak punya tujuan tertentu di ranah politik, ini kan berarti menurut saya entertainment orang-orang itu tuh berarti punya maksud ibaratnya untuk memberikan sarkasme kepada pemerintah, bahwasanya kalau pemerintah Indonesia ini memang tidak sedang baik-baik saja gitu. Karena ya itu, lihat aja ada beberapa kayak yang mau nyalonkan ternyata dari 2 partai. Ibaratnya kalau kita lihat dari hukum pun juga sebenarnya ya yang aneh banget kita nyalonkan dari 2 partai kayak gitu kan, itu secara regulasi pun juga tidak bisa masuk gitu. Kayak gitu sih Bang Robi. Iya. Ya kalau dilihat ya betul-betul ya, orang-orang yang seperti Aldi Taher, Vicky Prasetyo, bahkan mohon maaf saja di sini ada Deddy Sunandar gitu ya, yang bisa kita lihat yang dulunya latar belakangan dia dulunya sebagai
office boy kalau nggak salah, dia itu di salah satu perusahaan gitu menjadi anggota DPR. Ya memang ya kalau kita berpikir secara gamblang gitu, kita nggak pernah tahu rezeki orang di mana gitu. Betul. Tapi kalau melihat dari sisi keseriusannya dunia politik, itu justru mencederai gitu loh. Kayak bikin bikin sensasi dunia politik itu jadi sesuatu yang bisa dimain-mainkan, sesuatu yang bisa dilawak-lawakkan gitu loh, sesuatu yang bisa bikin kalau kita bahasanya itu bingung juga saya ngomongnya tuh, Apa itu? yang nggak asik lah gitu, maksudnya nggak pantas lah ya, nggak pantas gitu, nggak pantas di dunia politik gitu loh. Nah kalau berpikir secara logika ya, kalau dunia politik di Ukraina Ukraina. itu kan pemimpinnya kan dulunya seorang pelawak ya. Oh iya. Iya, Zelensky itu pelawak gitu loh. Nah dia bisa jadi presiden, kita lihat gimana pemimpinnya dia di situ. Hancur nggak Ukraina? Hancur kan, gara-gara Hancur. berkonflik sama Rusia. Bukannya saya pribadi tidak menyetujui orang-orang seperti itu untuk menjadi anggota legislatif, tapi di dalam parlemen itu tidak sebercanda itu situasinya menurut saya. Kalau saya melihat dari sidang-sidang terbuka gitu loh, Ya, butuh orang-orang yang memang mengerti di bidangnya, butuh orang-orang yang memang paham tentang apa yang sedang dibawakan gitu loh. Itu bukan tentang orang yang bisa berbicara di depan orang banyak, yang bisa menginfluencer, yang bisa menghimpun massa untuk memilih dia. Atau ya pemikiran liar saya sendiri sih, atau justru partai politik ini mencari orang-orang yang memang bisa menghimpun massanya untuk memilih partainya biar tembus ke Senayan gitu loh. Kita nggak tahu strategi Iya. partai kan. Itu sih kita nggak tahu ya strategi partai, tapi ya jelas sekali sih ini sedikit mencederai lah dari demokrasi kita. Mungkin kalau dari Palen sendiri setuju nggak dari apa yang saya sampaikan tadi tuh? Iya, kita balik lagi ya, bahwa tujuan dari partai politik atau tujuannya politik inti sendiri kan untuk menjalankan roda pemerintahan, dan juga kalau untuk partai politik sendiri kan kita bagaimana kita bisa menjembatani antara masyarakat dalam hal memberikan menyerap aspirasi lah dari masyarakat, yang dimana nanti kita bisa sampaikan ke pemerintah gitu kan. Yang dimana ya benar, kita butuh yang namanya ilmu, butuh ibaratnya bukan tidak bisa dimain-mainin, yang ibaratnya kita tuh perlu rancangan penyusunan lah, yang ini tuh bukan hal yang bisa langsung didapatkan gitu. Nah dengan spesifikasi seorang entertainment yang bisa masuk ranah politik gitu kan. Betul gitu aja. Nah bahkan ya bukan ini nggak ngeremehin, tapi bahkan orang-orang politik pun juga yang ibaratnya sudah berjiwa politikus banget, itu tuh sudah yang udah di ranah partai politik pun juga belum tentu dia bisa menjembatani kepentingan masyarakat ke pemerintah gitu kan. Apalagi dengan adanya mereka ini gitu. Kalaupun memang tujuannya hanya untuk sarkasme atau memberikan alarm buat kita semua bahwa pemerintah ini memang lagi tidak baik-baik saja, jadi saya masuk kayak gini, nggak gitu sih menurut saya. Karena banyak cara lain ketika kita ingin berkritik, tapi tidak dengan masuk ke ranah politik dengan identitas kita sebagai entertainment tuh nggak benar, mencederai politik. Dan juga takutnya pemerintah kita ini jadinya nggak bakal tidak sesuai dengan yang kita harapkan lah nanti ke depannya kalau diisi oleh orang-orang yang seperti itu. Iya. Ya, menarik ya pembahasan kita hari ini. Betul, menarik banget. Ya menurut saya sih kayak kita perlu diskusikan lebih panjang ya hal ini ke semua teman-teman dan lain sebagainya gitu loh. Ya ini memang menjadi salah satu kegiatan yang positif lah buat kita untuk diskusi bareng-bareng, membahas isu politik dan sebagainya. Tapi balik lagi ke soal artis yang ikut ke dunia politik, mungkin ya tidak bermaksud berburuk sangka, tapi kita coba berbaik sangka dulu kepada mereka gitu loh. Bener, berbaik sangka dulu kepada mereka. Kita tunggu gagasan-gagasan mereka, kita tunggu visi-visi mereka, apakah mereka bisa mewakili rakyat gitu loh. Mereka bisa nanti memperjuangkan hak-hak rakyat katanya. Iya, waduh. Atau akan menjadi cuaks gitu, cuaksnya rakyat gitu loh. Atau mereka mau ngerasain didemoin kali. Aduh, kita nggak tahu ya. Pengen di demo kok aneh gitu orang gitu. Ya kita tunggulah gitu ya. Kita berbaik sangka dulu kepada orang-orang yang memang mungkin memiliki hati yang tulus gitu kan untuk mencalonkan diri, karena ya memang
kita sebagai manusia rakyat biasa itu tidak bisa merubah kebijakan kalau kita tidak terlibat di dalam pemangku kebijakan itu sendiri gitu loh. Benar. Karena kan di dalam pemerintah sendiri ya dia punya hierarkinya sendiri kan, dari presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif, orang-orang yang memang bisa mengatur kebijakan di negara ini gitu loh. Nah mungkin saja mereka ingin ada yang mereka rubah, keresahan-keresahan mereka yang timbul di dalam hati mereka, yang mungkin terwakilkan juga oleh masyarakat yang ingin mereka rubah gitu ya. Kita tunggulah. Kita tunggu aja Bang Robi. Tapi terima kasih juga kepada Bang Dani yang sudah menulis terkait fenomena ini yang diangkat. Ini salah satu fenomena yang memang harus kita bahas ya. Harus kita bahas pada hari ini. Kita melihat dari sudut pandang kita sendiri, anak ilmu pemerintahan loh. Kita punya hebat-hebat loh ngambil topik-topik kayak gini, kayak ibaratnya mereka benar-benar peka lah dengan keadaan-keadaan di luar. Betul, kita ini anak ilmu pemerintahan gitu memang harus peka, nggak cuma tentang regulasi, tapi juga harus ada isu-isu yang harus kita bahas gitu loh. Betul Bang Robi. Walaupun ya nggak panjang gitu ya, Iya, karena memang waktu lah terbatas gitu ya. Iya betul. Ya, tapi BTW buat teman-teman yang ingin melakukan penulisan karya ilmiah dalam perspektif ini, silakan DM Instagramnya Himipusip Unmul, kirimkan karya-karya tulis terbaik kalian untuk kita obrolkan pada hari ini ataupun nantinya ke depannya. Dan tentunya podcast ini kan nggak bakal berhenti di sini. Ya, jadi betul pasti sekali. akan terus berlanjut, dan kalau kalian takut perspektif kalian tidak bakal libas, nggak bakal. Kita bakal tetap selalu bahas Betul ini sekali. dengan orang-orang yang lebih berkompeten lah. Ya. Tidak selain saya, mungkin ada teman-teman yang lain atau nanti ada orang-orang lain yang ibaratnya tertarik untuk membahas atau membedah sama-sama perspektif kita kali ini kan Bang Robi ya. Betul ya, betul. Jadi buat teman-teman jangan ragu ya buat mengirim tulisan karya ilmiahnya kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, DM kita. Nanti akan kita bacakan di next podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Valen. Ada. Oke. Ini waktunya. Bye teman-teman.